kita, kalau aku pulang duluan, mama jangan nangis ya. Nah buat jamaah yang baru aja bergabung, disiapin catatannya, ayo tonton Islam itu Indah sampai habis ya. Di segmen sebelumnya guru-guru kita Ustadz Syam udah mention nih tentang surat Al-Mu'minun ayat 99 dan juga Ustadz Bani sudah membahas tentang surat Hud ayat 8, 9, 10, 11 tentang bagaimana Allah mencabut nyawa makhluknya. Subhanallah. Sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Aduh, subhanallah tuh anaknya juga bingung ya Ustadz ya. Jadi kita tuh yang masih dikasih kesempatan. Jadi ceritanya gini, ibu itu tadi meninggal anaknya. Tiba-tiba pergi makan, ketemu anak yang mirip anaknya. Jadi buat kita yang masih punya kesempatan anaknya ngeberantakin rumah, berisik. Pokoknya makan berantakan, bersyukur aja udah masih dikasih kesempatan, masih bisa pegang tangan anaknya, disuruh mandi susah. Ya, tahu nggak, saya sampai detik ini masih membayangkan anak saya Munir yang kedua ya, kan ada juga meninggal. Itu pun cuma dalam kandungan kan. Itu aja sedihnya udah subhanallah. Sampai saya tetap ngadain akikah loh buat anak saya. Apalagi kayak Ustadz Bani yang udah kenal anaknya, yang udah sempat hidup bersama, subhanallah. Ustadz, nah kembali lagi ke pertanyaan di segmen sebelumnya nih Ustadz. Kalau anak ditinggal bapaknya disebut yatim, ditinggal ibunya disebut piatu. Terus kalau orang tua ditinggal anaknya, apa sebutannya? Dan kenapa lukanya besar banget ya gitu, kayak sedih banget gitu. Minta tausiahnya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Bani turut berduka juga. Dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah. Buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Ya Allah. Ketahuilah kalau berbicara tentang meninggal anak. Apakah nama kalau meninggal anak? Kalau namanya meninggal ayah, namanya yatim. Meninggal ibu, namanya piatu. Dan bagaimana kalau seorang orang tua meninggal anak? Tidak ada kata-kata buat itu. Walaupun di zaman Rasul, Nabi diberi gelar Batara Muhammad. Terputus harapan. Terputus. Karena seorang orang tua yang meninggal anaknya, maka terputus harapan karena ada masa depan di situ. Yang melanjutkan kebaikanku tidak ada lagi. Jadi gimana nih? Ini sesuatu yang kesedihan yang sangat. Karena kita berharap penerus kita justru dia mendahului kita. Kita ini kan tidak lama lagi. Yang melanjutkan kehidupan kita adalah anak-anak kita. Melanjutkan rencana kita, kebaikan kita, anak-anak kita. Maka yang kita lakukan adalah kesabaran dan tawakal, serahkan kepada Allah. Kita memang sayang anak kita, tapi Allah lebih sayang kepada anak kita dibanding diri kita. Maka ini sebenarnya cobaan yang berat jikalau anak mendahului kita. Maka yang harus kita lakukan selain ada kesabaran dan tawakal, lakukan dua hal. Jangan berhenti untuk mendoakan anak. Betul tadi kata segmen sebelumnya tadi. Kata Caca tadi, apakah datang ke Ustaz Bani? Apakah datang memberi syafaat? Datang. Datang menolong orang tua? Datang. Membawakan air Al-Kausar kepada orang tuanya ketika di padang mahsyar karena kehausan? Datang. Maka yang paling bagus dilakukan, seorang orang tua berusaha untuk memberikan kebaikan kepada anak yang sudah mendahului. Karena ketahuilah anak yang lebih dahulu itu sebenarnya tidak mendapatkan fasilitas, tidak disiksa. Subhanallah, Masya Allah. Maaf, yang kita lakukan selain mendoakan satu lagi nih. Berbuat kebaikan atas nama buat anak. Masya Allah. Ada teman saya meninggal anaknya, dia bangun di masjid. Masya Allah. Teman saya di Lampung itu dia bikinkan majelis taklim. Oh, atas nama anaknya. Masya Allah. Rahmat Hidayat namanya majelisnya. Jadi memang tidak ada nama orang tua yang ditinggal oleh anaknya karena mungkin terlalu menyakitkan kali ya? Terlalu berat, terlalu sakit. Walaupun ada ocehan orang kafir terhadap Rasul. Karena ketika meninggal anak laki-lakinya Nabi diberi gelar yaitu tadi. Tapi turun Al-Quran. Surah Al-Kausar inna a'tayna Al-Kausar yang artinya? Sebenarnya dia yang terputus. Bukan Nabi yang terputus. Oh baik, jazakallah Wal khair. abtar. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
intinya dalam agama kita insya Allah nggak ada yang terputus ya Ustadz ya. Walaupun memang sudah dipanggil duluan, seperti mungkin kita kehilangan orang tua juga tetap bisa nyambung asal kita doakan dan kita beramal atas nama orang tua kita seperti itu. Masya Allah. Nah sekarang kayaknya nih jamaah yang ada di studio pengen banget nanya sama guru-guru kita, langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Oke, sebelah sini dulu deh yang deket sama saya ya. Silahkan Ibu boleh ke tengah-tengah. Ibu siapa namanya, dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ralita dari Majelis Taklim Nur Hasanah, Desa Danau Cala, Sekayu, Musi, Banyuasin. Masya Allah. Mau nanya sama siapa dan apa pertanyaannya? Izin bertanya, ya Ustadz Bani ya. Ustadz Silakan Ustadz Bani, pertanyaannya Insya Allah. apa? Ya, silakan Ibu. Ustadz Bani, Assalamualaikum Ustadz Bani. Saya izin bertanya, bagaimana jika ada orang tua yang sangat sayang sekali sama anaknya dan sampai setiap kegiatan anaknya itu juga dibatasin kayak gitu, terus dia bahkan sampai overthinking kayak gitu kan, namanya juga sayang ya Ustadz. Apakah kalau kayak gini berlebihan kayak begini tuh dosa nggak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya buat melindungi dari pergaulan yang nggak baik gitu kali ya Bu ya. Baik, silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Ustadz Bani silakan dijawab dalam tausiah. Ya, terima kasih, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Kata Nabi SAW, ya la yughni hadarun min qadarin. Kehati-hatian dan kewaspadaan kita tidak akan pernah bisa mencegah takdir berlaku. Kita sayang sama anak, Masya Allah harus. Tapi jangan sampai sayang itu menjadi overthinking yang melahirkan overprotective. Anak ngapain aja dilarang, jangan nanti jatuh, jangan nanti panas, semua dilarang. Ini justru bahaya, nauzubillah min dzalik, bisa menyebabkan anak itu pertama imunitas mentalnya runtuh dia. Kesempatan berlatih untuk bisa menjaga diri, melindungi diri, dan kemandirian itu menjadi hilang tuh. Gara-gara selama ini selalu dihalang-halangi, selalu dicegah. Maka bahaya tuh overthinking yang melahirkan overprotective. Yang kedua, bisa menjadi ledakan bom, hanya tinggal nunggu waktu. Karena larangan yang terus menerus tanpa alasan yang logis itu hanya akan membangun kepatuhan yang semu. Dia sebenarnya takut, bukan patuh. Sehingga kalau ada kesempatan, nauzubillah min dzalik, maka dia bisa jadi tidak taat sama orang tuanya, bahkan nauzubillah min dzalik jadi sampai ngelawan sama orang tua gitu. Maka kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Itu adalah cara setan nakut-nakutin kita. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut sama Allah. Jangan takut sama setan, takutlah sama aku. Jangan takut dengan cuaca, jangan takut dengan tanah, jangan takut dengan lantai yang licin. Biarkan anak itu belajar kemandirian. Karena yang paling penting kita wariskan kepada anak kita adalah kemandirian. Oleh karenanya, ini mohon dicatat, berikan anak kebebasan yang terukur agar dia belajar mandiri. Masya Allah, tabarakallah. Allah alam shawab. Jadi ngejaga pergaulan boleh. Boleh, tapi tetap ada batasan. Sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Tadi kan guru kita juga udah bilang, Ustadz Syam, nangis boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Bani. Kasih tepuk tangan dong Bu sekali lagi. Ustadz Syam, Iya, pengen nanya nih. apa tuh? Ketika orang tua wafat gitu ya, Ya. sang anak kan tetap bisa tersambung. Dengan doa-doanya. Dengan doa-doanya. Dan Siap. tadi guru kita Ustadz Maulana juga sudah menyampaikan gitu bahwa walaupun baginda Rasul sempat dalam tanda kutip diejek oleh kaum kafir gitu ya. Betul. Terputus tuh kamu hubungannya sama anak. Tapi Allah turunkan ayat bahwa enggak terputus. Nah itu gimana sih maksudnya, bagaimana itu? Penjelasan lebih Sebenarnya dalamnya orang gimana sih? tua masih bisakah tersambung dengan anak walaupun sudah ada dinding pemisah yaitu barzakh? Betul. Maka sang orang tua masih bisa tersambung kalau setelah yang satu ini. Jangan sekarang dong. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.